Ya? Ya. Aku benar-benar menyesal. Aku pikir itu tugasku untuk memberitahumu, pengacara Portales. Terima kasih, Cordelio. Selamat tinggal. Ini sudah terjadi, Thomas. Santiago del Olmo sudah meninggal. Di dalam hatinya, dia itu orang yang baik. Ya, kan? Nena. Sangat mulia. Kami sangat sedih. Bagiku, dia selalu menjadi saudaraku. Ya, tentu saja. Karena kalian adalah kerabat yang tersisa. Dia pasti mewariskan harta padamu. Kami nggak peduli dengan uangnya, Nena. Kami peduli padanya. Aku kira kalian akan memesan novena untuknya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Semua suster akan hadir di sini. Tentu saja, Nena. Keponakanku nggak boleh melewatkan bantuan spiritual itu. Nyonya Malvina. Ya, Cordelio. Bapak pastor baru saja tiba. Aku pergi agar kamu bisa selesaikan semua. Ya, Cordelio. Katakan pada Bapak Enrique kami di sini. Setiap detik waktu untuk menikmati kekayaan Santiago semakin dekat, anakku. Tapi ibu nggak bisa menyangkal kalau hal itu membuat ibu kagum. Apa sebenarnya yang akan ditinggalkan olehnya untuk kita? Sepertinya Santiago hanya ingin memastikan dia akan mengerjai keluarganya untuk memulai rencananya. Dia sangat mengganggu mereka, pengacara. Ini wasiat paling aneh yang pernah aku lihat. Kalau sampai dibawa ke pengadilan, aku dalam masalah nggak? Nggak, Thomas. Semuanya legal. Aku udah bisa ngebayangin kagetnya saat kamu tunjukin wasiat itu ke mereka. Itu adalah wasiat terakhir Santiago del Olmo dan mereka harus mematuhinya atau mereka akan kehilangan segalanya. Ya, pasti dia punya alasan untuk melakukan semua itu. Jangan takut, Thomas. Aku harap semuanya lancar. Semuanya akan baik-baik saja, Thomas. Harus begitu. Gadis itu, Maria Mercedes Munoz, memiliki semua hak dan gak ada yang bisa mengambilnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Terima kasih sudah datang, Bapak. Apalagi yang bisa aku lakukan dan apa yang bisa aku katakan saat aku tahu kesedihan dan penderitaanmu. Aku berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni Santiago dan membuat kalian semua melupakan dendam. Aku sudah memaafkannya. Jangan berkata apa-apa sebelum kalian tahu apa yang tertulis dalam wasiatnya. Jika Santiago telah memutuskan Mengkhianati kami? ya, jika dia mengkhianati harapanmu, hanya Tuhanlah yang tahu perasaanmu. Aku sudah tahu itu, Bapak Enrique. Membawa hal ini ke pengadilan. Melawan wasiat Santiago? Melawan ketidakadilannya. Biarlah Tuhan menolongmu, Malvina. Dan kalau Tuhan gak menolongku, aku tetap akan membawa hal ini ke pengadilan. Karena aku gak mau kehilangan harta Santiago. Dan semua itu berhak bagi kami. Akting ibu membuatku malu, Bu. Aku nggak bisa melakukannya. Kita harus sampai akhir, Jorge Luis. Kamu harus berada di depan prosesi pemakaman dan menerima ucapan bela sungkawa dengan wajah sedih. Terlalu berat, Ibu. Jorge Luis, terlalu berat adalah penderitaan kita selama bertahun-tahun. Kalau bisa, Ibu akan mulai bernyanyi Ibu. dan menari. Ya. Ibu merasa seperti ada ancaman kematian dan tiba-tiba seseorang akan menangkap pembunuhnya. Tolong, saat kamu selesai berduka, katakan hal yang indah tentang sepupumu. Dia orang baik. Dia bukan pendendam, meski tahu ditakdirkan gak hidup lama. Aku nggak mau, Bu.
Aku nggak akan melakukannya. Dia orang suci bagi kita. Aku sudah bilang enggak, Bu. Aku hanya akan mengucapkan terima kasih kepada para pekerja. Coba pikirkanlah, Jorge Luis. Pikirkan ibu. Dan lakukan untuk ibu. Tadi malam kenapa kakak teriak-teriak? Karena aku bermimpi buruk. Kakak mimpi apa? Aku berteriak-teriak supaya mereka nggak memasukkan peti mati itu ke dalam kuburan. Tapi nggak ada yang mendengarku. Mimpi yang mengerikan. Oh iya, apa itu sebuah pertanda? Mungkin saja keluarga kita akan ada yang meninggal. Jangan bilang begitu, jangan melihatku. Sebaiknya aku bangunkan Andresito. Dia nggak akan sampai ke sekolah tepat waktu. Nanti aku pergi dengan Ibu Vilo ya. Jika seseorang bermimpi tentang pemakaman, dia tahu banyak soal mimpi.